Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artinta Surya Mahendra dengan NIM 11 2024 15779. Di sini saya akan melakukan simulasi penyerangan SQL injection dengan target DVWA. Pengertian SQL injection yaitu jenis serangan cyber di mana penyerang menyisipkan kode SQL berbahaya ke dalam input data suatu aplikasi web yang dapat memanipulasi atau mengakses basis data tanpa izin. Serangan ini memungkinkan penyerang untuk mencuri, mengubah, atau menghapus data serta mendapatkan akses administratif ke sistem, tergantung pada kerentanan aplikasi. Selanjutnya, cara kerja SQL injection. Yang pertama yaitu penyerang memasukkan perintah SQL berbahaya melalui kolom input seperti formulir login atau kolom pencarian. Yang kedua yaitu jika aplikasi tidak membersihkan input dengan benar, kode berbahaya tersebut akan ikut dimasukkan ke dalam query SQL yang dieksekusi oleh basis data. Yang ketiga yaitu akibatnya query akan menjalankan perintah berbahaya tersebut alih-alih melakukan fungsi yang seharusnya. Lalu tools yang digunakan yaitu SQL Map, yaitu sebuah alat open source yang berfungsi untuk mendeteksi dan mengeksploitasi kerentanan injeksi SQL secara otomatis pada aplikasi web. Alat ini sangat komprehensif, memungkinkan pengujian keamanan untuk menemukan kelemahan pada aplikasi web, sekaligus membantu administrator sistem dalam menganalisis dan mengamankan aplikasi mereka dalam serangan berbahaya. Lalu target yang digunakan yaitu DVWA, yaitu sebuah aplikasi web, PHP atau MySQL yang sengaja dirancang dengan banyak kerentanan keamanan untuk tujuan edukasi, latihan, dan penelitian keamanan cyber. Tujuannya yaitu adalah untuk mempelajari, melatih, dan menguji berbagai serangan cyber seperti SQL injection dan kerentanan lainnya dalam lingkungan yang aman. Lalu cara kerja SQL Map yaitu yang pertama, deteksi dan identifikasi target. SQL Map memulai dengan menganalisis URL yang diberikan pada parameter input seperti get, post, cookie, header. Ia menyuntikkan berbagai payload pengujian ke dalam parameter untuk melihat bagaimana basis data merespon. Lalu ada fingerprinting basis data, yaitu setelah kerentanan dikonfirmasi, SQL Map mengidentifikasikan sistem manajemen basis data spesifik yang digunakan, misalnya MySQL, PostgreSQL, Oracle, Microsoft SQL Server. Pengetahuan ini sangat penting karena sintak SQL bervariasi antar vendor. Lalu ada eksplorasi dan ekstraksi data, yaitu fase puncak dari serangan SQL injection, di mana penyerang atau alat seperti SQL Map mengambil informasi aktual dari basis data target. Fase ini bertujuan untuk mengungkapkan struktur internal basis data dan kemudian mengeluarkan data sensitif yang ada di dalamnya, seperti nama pengguna, password hash, atau informasi rahasia lainnya. Lalu yang terakhir, pengambil alihan sistem operasi. Fase lanjutan dari serangan SQL injection yang seringkali bersifat opsional, karena keberhasilannya sangat bergantung pada konfigurasi dan akses server basis data. Ini terjadi ketika penyerang menggunakan kerentanan SQL injection bukan hanya untuk mencuri data dari basis data, tetapi juga untuk mendapatkan kemampuan menjalankan perintah pada sistem operasi server yang menghosting basis data tersebut. Jadi di sini saya akan mulai simulasi SQL injection dengan target DVWA. Kita cari folder DVWA-nya dulu. Habis itu aktifkan DVWA. Nah, jika sudah ini kita masuk Mozilla. Kita masuk ke DVWA. Nah, di sini kita DVWA security kita dari impossible kita bikin ke low agar mudah untuk melakukan penyerangan. Lalu kita ke SQL injection.
masukkan user ID satu saja, bebas ini. Lalu klik kanan inspect, habis itu cari storage, lalu di sini ada PHP session ID, kita klik, lalu kita copy. Nah, setelah itu saya sudah melakukan sintaknya ini. Kita kopikan yang tadi PHP session ID nya, lalu URL nya kita ambil yang ini. Nah, di sini tinggal di copy saja, ini sintak untuk melakukan penyerangan. Kita masukkan saja, ini kita ganti ke sini, lalu security-nya dibikin low. Nah, setelah itu kita masukkan ke komen lagi, habis itu kita cek SQL Map sudah terinstall atau belum ya. Nah, SQL Map sudah terinstall, lalu masukkan sintak yang ini. Kita kopikan saja ke sini. Nah, jadi di sini itu berfungsi untuk mendirect ada database apa saja yang ada pada URL tersebut, dan hasilnya database itu ada ini 2, DVVA dan information schema. Lalu kita masukkan komen yang tadi, kita ubah jadi DVVA and then tables, kita enter. Nah, di sini fungsi D ini untuk masuk ke database DVVA nya, lalu main tables untuk menampilkan list table yang ada di database tersebut. Ini ada syslog, questbook, security log, dan user. Nah, lalu kita cari yang user saja, kita ganti main tables menjadi main users main dan lalu kita lalu no. Nah, jadi di sini sudah ada user dan password, yaitu user admin, gorgon, dan lain sebagainya. Namun di sini passwordnya masih belum terdeteksi, jadi mana password yang benar atau salah masih belum bisa. Langkah selanjutnya untuk mengetahui password yang benar atau yang salah, kita lakukan prompt yang tadi. Nah, kita lalu tekan Y saja, lalu Y lagi. Nah, di sini sudah ada user dan password yang sama yang tadi di atas ini. Nah, di sini kan belum ada password yang benarnya kan. Nah, sedangkan yang di bawah ini sudah ada user, admin, gorgon, dan lain sebagainya dengan password yang ada di dalam kurung ini. Lalu yang terakhir, cara pencegahan. Yang pertama yaitu input validation. Proses ini bertujuan untuk memverifikasi jenis inputan yang dikirimkan oleh pengguna diperbolehkan atau tidak. Lalu menggunakan parameter queries, yaitu sarana untuk melakukan prakomplikasi statement SQL. Dengan menggunakan metode ini, database kemungkinan akan mengenali kode dan membedakannya dari data input. Lalu ada memisahkan database username dan password. Cara ini biasanya digunakan untuk mengatasi serangan SQL pada aplikasi. Dengan melakukan proses ini, maka pelaku akan lebih membutuhkan usaha yang lebih karena harus memahami struktur database.
Lalu ada memasang filter untuk input meta karakter. Yang terakhir yaitu memasang WAF dan IPS. Sekian simulasi dari saya. Jika ada salah dalam simulasi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.